Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Anak-anak di rumah, sebelum kita masuk di pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Kami boleh ada di pagi ini karena kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akan belajar ya Tuhan, berkati kami semua agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak di rumah yang sudah punya buku boleh membuka buku Bupena 5A halaman yang pertama. Nah, kita masuk di materi alat gerak hewan dan manusia serta fungsinya. Kemudian ada alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, yang pertama kita masuk di alat gerak hewan dan manusia serta fungsinya. Nah, hewan dan manusia itu termasuk makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ada yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, ataupun dengan otot perut. Nah, selain untuk bergerak, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif itu berupa tulang. Ya. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak tanpa ada gerakan dari tulang. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, otot dan tulang itu bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Ya. Nah, otot dan tulang itu bekerja sama pada saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Nah, anak-anak boleh perhatikan buku ya, ada gambar lengan manusia. Nah, ada otot dan ada tulang. Nah, otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, alat gerak pada hewan itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, contoh, ada hewan yang bergerak dengan sirip dan ekor. Contohnya adalah ikan. Nah, fungsi ekor dan sirip adalah untuk berenang. Kemudian ada alat gerak kaki. Ya. Contohnya pada hewan amfibi. Nah, fungsi dari kaki adalah berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian ada hewan reptilia. Nah, alat gerak dari hewan reptilia adalah kaki, misalnya buaya. Kemudian ada otot perut pada ular, dan ada kaki dayung pada penyu. Nah, fungsinya adalah fungsi alat gerak tersebut adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, atau berenang. Nah, contohnya merayap itu ular, ya, buaya berjalan. Nah, kemudian ada burung. Nah, alat gerak pada burung yaitu sayap dan kaki. Ya, fungsinya berjalan, berlari,
terbang, atau berenang. Ya. Kemudian ada hewan mamalia. Nah, alat geraknya adalah kaki. Nah, termasuk hewan mamalia itu ada kerbau, sapi ya, dan lain-lain. Kemudian ada sirip. Nah, pada paus dan lumba-lumba. Nah, fungsinya itu berjalan, melompat, dan berenang. Ya. Nah, itu fungsi dari alat gerak pada hewan. Nah, kemudian kita masuk di alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan dapat dibedakan menjadi kelompok, yaitu vertebrata dan invertebrata. Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contoh hewan vertebrata yaitu kelinci, kucing, ada paus, ada ayam, ada ulat, ikan mas, katak, dan lain-lain. Kemudian hewan invertebrata, ya, dia tidak memiliki hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, ya. Misalnya cacing, ya, dia tidak memiliki tulang belakang. Ada kupu-kupu, ya, itu contoh hewan invertebrata. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata, ya. Nah, ciri-ciri hewan vertebrata. Yang pertama, memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Kemudian, keempat, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Jika tubuh hewan dibelah akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Nah, itu ciri-ciri hewan vertebrata. Kemudian ada hewan invertebrata. Nah, ciri-cirinya tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, kemudian memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, kemudian memiliki bentuk tubuh simetris bilateral atau simetris radial, yaitu bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Nah, itu ciri-ciri hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Nah, untuk materi pada pagi hari ini cukup sekian. Anak-anak di rumah boleh mengerjakan tugas pada halaman yang pertama, pada halaman 3 dan 4, ya. Anak-anak di rumah boleh mengerjakan soal latihan halaman 3 sampai halaman 4. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Atau nomor 5-nya tidak usah dikerjakan, ya. Kita kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 saja. Tugasnya ditulis di buku. Tugas tidak boleh dikirim lewat WA. Jadi tugasnya ditulis di buku, dikumpulnya setiap hari Sabtu. Jadi kita belajar setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu. Setelah pelajaran selesai di hari Sabtu, kemudian tugasnya dikumpul di sekolah. Terima kasih.